Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Umreni Arif dengan NIM 2204075010009 dari kelas M221. Di video kali ini saya akan memaparkan materi tentang teori-teori sosiologi. Adapun materi yang pertama yaitu mengenai kelahiran teori sosiologi, di mana research pada tahun 2014 menjelaskan adanya dua hal yang mendasar yang menyebabkan kelahiran teori sosiologi. Kedua hal mendasar yang dimaksud dengan adanya kekuatan sosial dan kekuatan intelektual yang terjadi dalam kurun waktu tertentu. Nah, selanjutnya research juga itu menjelaskan ada 7 kekuatan sosial yang mendasari kelahiran sosiologi. Adapun ketujuh kekuatan sosial yang dimaksud yaitu yang pertama yaitu revolusi politik yang diawali revolusi Prancis. Revolusi Prancis tahun 1789 bukan hanya membawa dampak positif dalam kehidupan masyarakat, tetapi juga membawa dampak negatif. Para ilmuwan sosial pada waktu itu justru tertarik mengkaji mengenai dampak negatif yang ditimbulkan oleh revolusi Prancis. Ilmuwan sosial sangat terganggu dengan terjadinya chaos dan ketidakraturan di dalam masyarakat. Mereka sangat ingin menemukan dasar-dasar baru yang membuat masyarakat bisa terintegrasi. Yang kedua yaitu revolusi industri dan munculnya kapitalisme. Lahirnya revolusi politik dan revolusi industri di negara-negara Eropa pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20 merupakan determinan utama dalam kelahiran teori sosiologi. Meskipun revolusi industri bukan kejadian tunggal yang menyebabkan peristiwa tersebut terjadi, namun revolusi industri dan berbagai kejadian yang saling bertautan yang bermuara pada terjadinya transformasi masyarakat dunia barat dari corak sistem pertanian menjadi sistem industri. Banyak orang-orang desa meninggalkan dunia pertanian dan bekerja pada dunia industri. Demikian juga birokrasi munculnya untuk melayani kebutuhan dalam dunia industri. Kebangkitan industri melahirkan sistem kapitalis dengan segala problemnya, di mana para pemilik modal yang jumlahnya kecil justru mendapatkan keuntungan dengan jumlah besar, sementara kaum buruh yang jumlahnya banyak justru mendapatkan keuntungan yang kecil dari hasil industri. Yang ketiga yaitu munculnya sosialisme. Problem yang ditimbulkan sistem kapitalisme menyebabkan Karl Marx menawarkan sistem sosialisme sebagai jalan keluar. Kendati Marx sangat penting memperjuangkan sosialisme, namun ditentang oleh sosiolog lainnya seperti Max Weber dan Emil Durkheim, di mana Max Weber dan Emil Durkheim itu lebih cenderung memperbaiki sistem kapitalisme daripada mengadopsi revolusi sosial ala Karl Marx. Yang keempat yaitu bangkitnya gerakan feminisme. Gerakan feminis awalnya dapat dilacak kembali pada tahun 1630-an. Namun aktivitas dan tulisan feminis mencapai puncaknya pada gerakan liberalis di dalam sejarah barat modern. Gelombang pertama ini pada tahun 1780-an dan 1790-an dengan muncul perdebatan di seputar revolusi Prancis dan Amerika. Usaha yang lebih terorganisasi dan terfokus muncul pada tahun 1850-an sebagai bagian dari mobilisasi menentang perbudakan dan mendukung hak-hak politik untuk kelas menengah, dan mobilisasi secara masif untuk hak pilih perempuan dalam bidang politik dan reformasi undang-undang kewarganegaraan dan industrial di awal abad ke-20. Yang kelima yaitu urbanisasi. Akibat dari revolusi industri ialah berpindahnya penduduk dalam jumlah besar dari desa menuju ke kota. Hal ini disebabkan karena kota telah tumbuh menjadi pusat pendirian pabrik-pabrik, pusat pendidikan, dan hiburan rekreasi. Akibatnya di kota timbul berbagai persoalan baru seperti lebihnya penduduk, tingginya kriminalitas,
kemacetan lalu lintas, pengangguran, dan lain-lain. Kondisi ini menarik perhatian para sosiolog untuk menjelaskan fenomena tersebut sesuai dengan bidang ilmu yang telah dikembangkan. Yang keenam yaitu perubahan kehidupan keagamaan. Revolusi industri, revolusi sosial, dan urbanisasi membawa dampak dalam kehidupan keagamaan. Agama kehilangan kekuatannya sebagai satu-satunya otoritas dalam bidang moral. Sebagian sosiolog berasal dari keluarga yang taat beragama, dan sebagian di antara mereka itu ada yang tertarik untuk kembali ke tatanan masyarakat lama yang teratur. Kemudian yang ketujuh yaitu pertumbuhan ilmu pengetahuan. Sewaktu teori sosiolog sedang dibangun, minat terhadap ilmu pengetahuan berkembang pesat, baik di universitas maupun di tengah-tengah masyarakat pada umumnya. Hasil pengembangan teknologi dan sains tersebut dengan cepat di masyarakat mendapatkan prestise yang luar biasa. Hal ini berkaitan dengan sukses yang telah dicapai ilmu-ilmu alam seperti fisika, biologi, dan kimia, sehingga mendapatkan tempat yang terhormat di masyarakat. Selain kelahiran teori sosiologi, adapun pemetaan teori sosiologi, di mana Riesser memetakan teori sosiologi berdasarkan paradigma yang dianut masing-masing teori. Menurut Riesser, paradigma adalah pandangan yang mendasar dari ilmuwan tentang apa yang menjadi pokok persoalan yang semestinya dipelajari oleh suatu cabang ilmu pengetahuan. Riesser juga membagi 3 paradigma teoritis yang ada sosiologi, yaitu paradigma fakta sosial, definisi sosial, dan perilaku sosial. Paradigma fakta sosial dinyatakan sebagai barang sesuatu yang berbeda dengan ide, sedangkan paradigma definisi sosial menekankan hakikat kenyataan sosial yang bersifat subjektif lebih daripada ekstensinya yang terlepas dari individu. Dan paradigma perilaku sosial memusatkan perhatiannya kepada hubungan antara individu dengan lingkungannya. Kemudian ada teori-teori sosiologi menurut para ahli. Yang pertama yaitu teori menurut Auguste Comte. Auguste Comte itu merupakan seorang filsuf besar dan cukup berpengaruh bagi perkembangan teknosains, di mana dia merupakan penggagas dari aliran positivisme, yaitu sebuah aliran barat yang timbul pada abad 19 dan merupakan kelanjutan dari empirisme. Aliran positivisme merupakan aliran produk pemikiran Auguste Comte yang cukup berpengaruh bagi peradaban manusia. Aliran positivisme ini kemudian di abad 20 dikembangkan oleh filsuf kelompok Wina dengan aliran neopositivisme. Kemudian ada teori menurut Emile Durkheim. Emile Durkheim merupakan sebagai peletak dasar paradigma fakta sosial yang merupakan tokoh sentral dalam sejarah awal perkembangan sosiologi. Durkheimlah yang berhasil menjadikan sosiologi sebagai ilmu yang bersifat otonom, yang terlepas dari pengaruh filsafat dan psikologi sosial, dan mendapatkan pengakuan secara akademik. Kerja keras Durkheim itu ditunjukkan lewat karyanya The Role of Sociological Method pada tahun 1895, di mana menekankan bahwa tugas sosiologi adalah mempelajari apa yang ia sebut dengan fakta sosial. Fakta sosial itu selanjutnya ada teori menurut Max Weber. Aspek pemikiran Weber yang paling terkenal yang mencerminkan tradisi idealis adalah tekanannya pada Verstehen atau pemahaman subjektif sebagai metode untuk memperoleh pemahaman yang valid yang mengenai arti subjektif tindakan sosial. Metode Verstehen atau metode pemahaman subjektif yaitu suatu cara atau usaha untuk memahami tindakan seseorang yang memiliki makna
makna subjektif bagi dirinya dan diarahkan kepada orang lain. Metode ini bisa digunakan untuk memahami tindakan seseorang, apakah tindakan seseorang tersebut merupakan tindakan sosial atau bukan. Contohnya, seseorang yang sedang menangkap ikan di dalam kolam bisa bermakna tindakan sosial dan bisa pula bermakna bukan tindakan sosial. Tindakan orang yang menangkap ikan bisa dikatakan tindakan sosial, manakala tindakan menangkap ikan tersebut diarahkan untuk memenuhi kebutuhan lauk pauk keluarganya di rumah. Sebaliknya, jika tindakan orang yang menangkap ikan di dalam kolam hanya diarahkan untuk mengganggu ikan-ikan yang di kolam tersebut, maka tindakan bukan merupakan tindakan sosial karena tindakan tidak diarahkan pada orang lain, tetapi diarahkan pada ikan itu sendiri. Jadi, untuk memahami tindakan yang dilakukan seseorang, maka pahamilah makna di balik tindakan yang dilakukan orang tersebut. Dan yang terakhir yaitu teori menurut Georgi Simmel. Simmel menyatakan bahwa objek kajian sosiologi adalah bentuk-bentuk hubungan antar manusia. Menurut Simmel, seseorang menjadi warga masyarakat tertentu mengalami proses individualisasi dan sosialisasi. Tanpa menjadi warga masyarakat, tak akan mungkin seseorang mengalami proses interaksi antar individu dengan kelompok. Masyarakat itu ada ketika individu mengadakan interaksi dengan individu-individu lainnya. Menurut Simmel, masyarakat dapat terbentuk karena adanya interaksi, bukan adanya kelompok yang hanya diam. Bagi Simmel, dalam interaksi tidak mementingkan berapa jumlah orang yang berinteraksi, tetapi penting adanya interaksi. Jadi, melalui interaksi timbal balik di mana individu saling berhubungan dan saling memengaruhi, maka masyarakat itu akan muncul. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.